Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, kita sedang memasuki minggu kedua dalam tahun 2021. Kita tahu bahwa visi kita dan Tuhan menyampaikan Immanuel, bahwa Tuhan beserta kita. Kemudian kita eksplorasikannya dan apa yang terjadi, dan kita merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada kita, bahwa firman Tuhan mengajak kepada kita semua supaya kita hidup dalam damai Tuhan. Karena itu visinya dan juga dalam ucapan selamat tahun baru itu kami memutuskan supaya kita itu sungguh boleh dituntun oleh damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki tahun 2021, kita berpikir mungkin pandemik ini akan selesai. Ya, saya berdoa dan juga jemaat berdoa, setiap kita berdoa supaya pandemik ini selesai. Nah, kita sudah menemukan vaksin dan kita juga akan disuntikkan dengan vaksin, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mendengarkan berita bahwa di UK atau juga di Inggris sana ada varian COVID yang baru dikatakan COVID varian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun itu, percaya bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, hari ini kembali saya hendak membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 15. Di situ dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur." Saudara-saudara, dalam satu ayat ini kita temukan ada 3-4 hal yang diuraikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Saudara-saudara, ketika dikatakan firman Tuhan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Ini penting, saudara. Kita memasuki tahun 2021, kita tahu bahwa kita membutuhkan damai. Artinya apa? Ketika ada damai dalam hati kita, kita akan tahu persis bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya ada di dalam kita. Kemudian Immanuel, penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Itu membutuhkan iman, itu membutuhkan doa, itu membutuhkan kita semua untuk terus-menerus hidup di dalam damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, ternyata ketika berbicara tentang damai sejahtera itu juga menjadi sebuah gambaran bahwa kita itu sungguh-sungguh memasuki satu kategori menjadi murid Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Kita tidak lagi sembarangan dalam hidup ini. Kita nggak akan bekerja seperti istilah dikatakan, "Atiku je, suka-suka hatikulah." No. Kita mulai berpikir, apakah ada damai yang menuntun kita? Apakah ada damai yang membimbing di dalam kehidupan kita? Ini akan membuat kita menjadi berbeda dalam mengiringi Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, kita tahu sekali apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu punya pengalaman ketika kita membuat sesuatu yang salah, kita kehilangan damai. Bukan berarti kadang-kala dosa. Belum tentu semuanya adalah dosa. Tetapi itu memberikan sign kepada kita bahwa kita tidak membuat sesuatu keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita baca, Tuhan katakan bahwa demikian firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Itu tercatat dalam Yesaya pasal 48 ayat 2. Artinya apa, saudara? Orang fasik itu artinya orang berdosa. Kemudian Yesaya 57 ayat 21 juga berkata, "Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ada rasa salah atau kita berbuat dosa, maka tentu kita kehilangan damai sejahtera. Ini merupakan sebuah pertanda bagaimana kita bisa hidup di muka bumi ini
dituntun oleh Tuhan yang tidak kita lihat, tapi kita dapat rasakan. We can experience God, peace in our heart. Bahwa kita bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam hati kita. Saudara, saya mengharapkan di dalam tahun 2021 ini, kita perlu selalu menguji hidup kita, yaitu membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Saudara-saudara, kadangkala sewaktu kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi saat kita mau kembali ke tempat tidur kita boleh katakan, Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan, seandainya ada kesalahan, Tuhan ampunilah aku. Ini menjadi sebuah hal yang baik bagi kita sebagai jemaat Tuhan, bagi jemaat yang ada di luar Elim Kairos atau di EKCC. Saya harapkan praktekkan hal ini, dan saya yakin bahwa saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya saudara, kalau saudara merasa berdosa, bersalah, saudara perlu membersihkan hidup saudara. Bagaimana? Firman Tuhan jelas mengatakan seperti ini. Saudara perhatikan bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kita harus ingat, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa segala sesuatu bebas melakukannya. No. Kita harus selalu membawa, saudara, pimpinan tuntunan Tuhan yang memerintah hati kita. Bagaimana Tuhan memerintah hati kita? Dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memimpin hidup kita, dikatakan seperti itu. Makanya saudara-saudara, ketika dalam satu ayat ini ada 3-4 hal dikatakan kepada kita. Yaitu kalau kita kembali kepada Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kemudian dikatakan, karena untuk itulah telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Saudara perhatikan, yaitu karena itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh, saudara. Artinya apa, saudara? Satu tubuh. Saya percaya kita di Elim Kairos, kita di EKCC, kita ada di luar sana. Saya percaya Tuhan mau supaya kita semua hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai antara satu dengan yang lain, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, pada hari Selasa tanggal 5, ketika itu saya sedang duduk sendirian, kemudian juga kebetulan Bang Rudi juga ada bersama dengan saya. Tapi tiba-tiba dia keluar. Maka ada seorang ibu dan seorang bapak. Dan di sebelah saya, pas di sebelah saya. Dan anak ini nangis terus. Kemudian saudara, bapaknya coba memberikan kekuatan, ibunya coba memberi kekuatan, ibunya menangis, bapaknya menangis, seperti itu. Dan saya pikir, Tuhan, apakah saya bisa membawa satu konseling atau juga bisa memberikan penghiburan kepada keluarga ini dengan membawa Kristus kepada mereka. Tetapi saya nggak tahu sistem atau juga hukum yang ada di negeri Singapura ini. Karena kadangkala di negeri Singapura ini mereka akan bisa katakan mind your own business. Artinya uruslah dirimu sendiri. Tapi saudara, karena dia ada di sebelah saya juga berdoa dalam hati. Maka saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu Rudi memberikan kertas tisu kepada mereka. Karena mereka semua menangis. Dari situlah kami mulai komunikasi. Dan mereka rupanya merantau dari Inggris, kemudian ke Jakarta, dari Jakarta kemudian mereka ada di Singapura. Ternyata saudara, anak ini dikecewakan oleh seseorang. Dan kemudian dalam konseling ini saya katakan bahwa di dalam hidup kita biasa menghadapi masalah, biasa menghadapi tantangan, tapi kitalah harus kuat. Saya katakan seperti itu. Tetapi di akhir pembicaraan saya katakan, ketika kalian sedang menghadapi masalah, saya mau katakan satu, saya katakan, percayalah kepada Yesus, panggillah Yesus.
waktu saya katakan seperti itu, hati saya ada sebuah kepuasan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 saya akan bacakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kemudian saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, artinya begini saudara, saya mendapatkan kesempatan pada waktu itu untuk memberitakan Tuhan kepada keluarga ini. Mereka sangat senang sekali. Mereka sukacita, saudara. Dan ibunya mengatakan, lihat ada 2 orang asing ini. Kita tidak kenal, tapi mereka datang untuk berbicara kepada kita semua. Saudara, ketika kita melihat hal ini, dalam hidup kita harus dituntun oleh damai sejahtera, dipimpin oleh damai sejahtera, kemudian diperintahkan oleh damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Itu akan membuat kita menjadi berbeda, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa firman Tuhan katakan, apa yang terjadi? Kebencian akan melahirkan perpecahan, tetapi damai akan melahirkan kasih. Dan kasih akan melahirkan unity atau juga persatuan dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita harus senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Makanya ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau berkata kepada kita semua. Kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, saya nggak percaya kebencian itu akan bisa hidup dalam kekudusan. Kebencian itu membahayakan saudara. Upayakan saudara, kalau saudara terluka, ingat akan kasih Tuhan di atas kayu salib. Dia katakan apa? Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Saudara, itu penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibrani dimulai seperti ini. Berusahalah damai kepada semua orang. Bukan berarti kita berkompromi. Saudara, kadangkala kita lihat ada ketegasan-ketegasan yang diberikan oleh pemimpin kita. Oh, saudara perhatikan, Pak, kadangkala gembala, kadangkala koordinator saudara media, saudara memberikan satu tanggung jawab kepada kita semua. Kita jangan gampang sakit hati, saudara. Karena itu adalah sebuah kebaikan kalau itu disampaikan kepada kita. Kalau sebentar-bentar kita sakit hati, kita tidak akan pernah bisa maju. Karena apa? Itu bukan sebuah kebencian, tetapi kita harus tahu itu adalah sebuah ketegasan bagi kita supaya kita bisa lebih maju lagi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada seorang pemimpin mengatakan sesuatu, ya sudah, ikuti saja dan pelajari. Dan itu menjadi sebuah kajian. Oh, jangan lagi berandai-andai. Tentu abang itu benci kepada saya. No, bukan seperti itu. Kita harus mengajinya. Kita harus mengkaji. Oh, itu adalah untuk hal yang baik. Mungkin selama ini ada kebodohan dalam diriku. Maka itu harus digunting dari hidup saya. Jelaskan Amsal katakan, pukulan dari tongkat itu akan mengusir kebodohan dari anak muda itu. Apa maksudnya, saudara? Kita akan dibuat akan menjadi lebih maju lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketegasan itu bukan berarti harus kompromi dengan kesalahan kita. Ketegasan itu bukan harus kompromi dengan dosa, saudara. Makanya firman Tuhan itu katakan harus ingat, berusahalah
damai kepada semua orang. Kemudian dikatakan, kejarlah kekudusan, dikatakan. Saudara-saudara, kejarlah kekudusan, tiga hal juga dikatakan. Pertama, berusaha damai. Kedua, kejarlah kekudusan. Yang ketiga, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan atau juga tidak akan melihat Allah. Artinya apa? Kita tidak ada hadirat Tuhan. Maksud di sini kita melihat Tuhan. Bagaimana aku bisa melihat Tuhan? Bahwa Tuhan itu roh. Tapi saudara perhatikan, setiap kali kita ada berkat, saudara. Saya mau sampaikan, saudara, kita lihat karena apa, saudara? Kita melihat dari perspektif Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Makanya kekudusan itu dengan ditaruhkan dengan ayat Matius pasal 6 ayat 33 itu hampir sama. Dikatakan, seek first the kingdom of God. Artinya carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika dikatakan berusahalah damai kepada semua orang. Yang kedua dikatakan apa, saudara? Kejarlah kekudusan. Yang ketiga dikatakan apa? Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Tanpa kekudusan Tuhan engkau tidak bisa melihat damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat bahwa damai Kristus yang menuntun engkau di tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, kalau ada orang yang melepaskan yaitu satu perintah, satu order di atas hidup kita, nggak apa-apa saudara. Dan kalau ada dosa di dalam kehidupan kita, kemudian Alkitab mengajarkan kita, berusahalah, saya berusaha damai dengan semua orang, bukan berarti kita kompromi dengan dosa, dengan kesalahan. Tidak. Kita tidak membenci. Kita harus tahu. Tapi kita mengasihi. Alkitab jelas mengatakan bahwa anak yang dikasih akan diganjar. Amin, saudara-saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mempunyai damai sejahtera dalam kehidupan kita, ini akan menjadi sebuah jembatan untuk membawa restorasi, yaitu restoration in our life, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, banyak kali masalah terjadi dari sebuah gereja, kemudian ke gereja lain, terjadi masalah. Seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, semuanya jadi masalah. Kenapa? Kurang mau membuat sebuah kajian. Misalnya, kalau ada orang, saudara pendeta, melihat jelas-jelas ini adalah jemaat Tuhan, satu gereja dan pindah tanpa ada satu dialog atau ngomong, langsung dijadikan pelayan Tuhan. Nah, itu akan menimbulkan masalah lagi. Kenapa? Saya mau sampaikan kepada kita semua, karena belum diselesaikan apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, supaya didamaikan terlebih dahulu. Setelah mau keluar atau membuat keputusan, itu no problem at all. Tetapi ketika tidak diselesaikan, masalah itu akan tetap tinggal untuk seterusnya dan tidak akan pernah bisa diselesaikan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya saudara, apa yang terjadi? Resikonya adalah gereja tidak bertumbuh. Terjadi saudara kepincangan rohani. Ketika kita punya damai, perhatikan saudara, barulah kita bisa membawa damai kepada orang lain. Matius pasal 5 ayat 9 berkata apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, saya yakin saudara, ketika kita memiliki akan hal ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ingat, ada beberapa hal saudara harus ingat. Pertama, kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu
didamaikan kepada Allah. Berilah dirimu didamaikan kepada Allah. Artinya apa, saudara? Kita ada damai, kita bisa membawa orang lain berdamai dulu dengan Tuhan. Kita nggak bisa membawa damai ke dalam dunia ini kalau hati kita penuh sakit hati kita penuh kemarahan, kebencian. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan visi Tuhan. Visi Tuhan, sekalipun kita memasuki tahun 2021, biarlah dikatakan seperti, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Saya yakin sekali bahwa berkat Tuhan akan ada, kesembuhan juga akan terjadi ketika kita melakukan seperti itu. Mengapa, saudara? Perhatikan, dikatakan oleh Rasul Paulus maupun dalam surat Ibrani, berdamailah kepada semua orang, kejarlah kekudusan itu. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika ada damai sejahtera, di situ juga ada kuasa Tuhan. Percaya, saudara, karena damai itu mengartikan hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita semua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa hari ini kami selalu video call dengan seorang ibu. Dia kena COVID-19 dan ada di rumah sakit Columbia Medan. Dalam kondisi yang takut, menangis, dia katakan, "Ko Rudy, tolonglah aku," seperti itu. Maka Rudy mengatakan, "Aku tidak bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong." Kemudian beliau suruh saya menolong. Artinya bukan menolong, suruh saya untuk berdoa. Ketika saya berdoa, maka saya mengucapkan firman Tuhan. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya orang itu. Terus saya menyampaikan. Setelah beberapa hari kemudian, yaitu oksigen yang pertama dilepaskan. Dan dia kelihatannya sudah lebih segar. Dan hari ini memasuki hari yang ke-15. Bapak, Ibu, Saudara yang mau saya sampaikan, kalau ada kebencian, nggak mungkin saudara bisa ada kuasa dalam hidup saudara. Justru yang akan ada penyakitlah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada damai akan melahirkan kasih. Dan kasih akan melahirkan unity, kesatuan. Jadi damai dulu, kemudian melahirkan kasih, kemudian melahirkan kesatuan, kemudian melahirkan yaitu berita sukacita bagi banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita. Pertama, di dalam hal ini dikatakan kepada kita, kita harus menjaga kesucian hidup. Kemudian yang kedua, kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang ketiga adalah berdamai satu dengan yang lain. Siapa yang saudara nggak suka hari ini? Setelah melewati tahun 2020, saya harapkan teleponlah, saling berdoa, saling minta maaf. Rendahkanlah dirimu. Pasti hidupmu akan menjadi berbeda. Pasti engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan, untuk itulah kamu telah dipanggil. Kemudian dia katakan, mengucap syukur. Di situ dikatakan, saudara-saudara, betapa banyak pujian kita dengarkan. Pujian mengucap syukur. Kenapa? Ucapan syukur itu adalah pertanda daripada orang yang beriman. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 11 ayat 24. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana, saudara? Kita percaya. Dan bagaimana, saudara, kita itu sudah menerimanya? Contohnya begini, kita baru saja melewati Natal. Banyak hadiah kan? Tentu ketika kita mendapatkan hadiah, kita tidak akan tinggal diam. Thank you, terima kasih, bujur. Kita akan katakan seperti itu, saudara. Tapi di dalam Tuhan beda, saudara. Saudara belum terima, tapi saudara beriman, sudah terima. Tandanya gimana? Tandanya dengan ucapan syukur. Jadi saudara lihat, saudara, ucapan syukur itu bagian daripada iman kita. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus sendiri mengatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, saya percaya saudara, bahwa pernyataan kita, tidak khawatir kita itu selalu disertai dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada kita semua, lawan daripada ucapan syukur itu adalah sungut-sungut. Jadi kita harus mengalahkan itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya yakin sekali, yaitu pertama saudara, bahwa Yesus katakan, biarlah kita hidup di dalam damai, saudara. Kemudian dalam Kolose dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahun 2021 ini kita akan dijaga oleh Tuhan. Tahun 2021 ini kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, itulah yang menuntun kita di tahun 2021. Maka lihatlah saudara, di tahun 2021 ini ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, hatimu penuh dengan damai sejahtera. Karena Kristus adalah Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Dan engkau bisa mengalahkan setan karena hatimu damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera melahirkan kasih. Kasih melahirkan unity atau juga kesatuan. Dan tahun 2021 engkau diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa hari ini sebagaimana firman-Mu mengajarkan kepada kami dan juga memerintahkan kepada kami. Engkau adalah Immanuel, Tuhan menyertai kami. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan menuntun kami dalam hati kami dengan damai sejahtera. Firman-Mu berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah kami. Untuk itulah kamu telah dipanggil, dan bersyukurlah. Tuhan Yesus hari ini meteraikan firman ini dalam kehidupan kami semua. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kalau saudara baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati untuk terima Tuhan, ikutilah doa saya. Katakan seperti ini, ya Aba, ya Bapa, aku percaya akan kasih karunia-Mu. Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mati bagi dosa-dosaku, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Ampunilah dosa-dosaku. Aku percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Berilah aku hari ini pengalaman lahir baru dan juga hidup baru. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saudara, kalau baru pertama kali mengucapkan doa ini, saudara bisa bergabung di gereja Elim Kairos, atau juga kalau belum ada gereja, bergabunglah dalam satu gereja lokal, atau juga tidak, saudara selalu bisa membuka EKCC, yaitu di situ ada firman Tuhan dan khotbah, ada bahan renungan yang saya siapkan setiap pagi. Tuhan memberkati.